Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Allah kita adalah Tuhan yang berbicara kepada anak-anaknya. Nah, ada banyak orang yang percaya bahwa Allah memang berbicara kepada anak-anaknya, tetapi seringkali masih bingung dengan bagaimana cara Allah berbicara. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah kita adalah Tuhan yang berbicara kepada anak-anaknya. Namun cara Allah berbicara kepada anak-anaknya ini unik dan spesifik. Mungkin saudara berkata, apa itu maknanya pendeta? Unik ini maksudnya begini. Seringkali cara Allah berbicara itu berbeda dari yang kita pikirkan. Mungkin kita pikir, mestinya Allah berbicara begini. Padahal lewat banyak hal Tuhan bisa bicara. Tetapi juga spesifik. Apa maksudnya spesifik? Bahwa buat tiap-tiap orang, cara Allah berbicara itu berbeda, ya kan? Makanya dia unik dan juga spesifik. Nah, bagaimana Tuhan bicara? Banyak hal, ada yang misalnya lewat mimpi Tuhan bicara, mengingatkan sesuatu, menyatakan sesuatu. Ada juga yang lewat suara hati, dia bingung, tiba-tiba suara hatinya menuntun dia untuk bicara sesuatu, dan itu suara Tuhan yang sedang bicara melalui hatinya. Lalu juga lewat teguran dan nasihat orang, bisa saja orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang kita nggak kenal, ataupun orang-orang yang memang bersama-sama dengan kita, gitu ya kan. Lalu juga bisa melalui khotbah pendeta. Jadi kita hadir di gereja, kita ada di sebuah kebaktian, lalu khotbahnya itu sebetulnya menjawab pertanyaan kita. Khotbahnya itu sebetulnya merupakan suara Allah yang berbicara kepada kita langsung, menyatakan sesuatu buat kita. Tetapi juga dapat melalui penglihatan, sesuatu yang mungkin buat sebagian orang masih asing. Apa sih artinya penglihatan? Allah menyatakan sesuatu buat kita dalam bentuk vision, dalam bentuk penglihatan yang sangat jelas buat kita untuk menjawab sesuatu atau menyatakan sesuatu, membongkar sesuatu. Nah, tujuannya Allah berbicara ini sederhana, agar manusia tahu langkah yang harus diambil. Karena Alkitab dengan tegas berkata, God is not the author of confusion. Allah kita itu bukan Allah yang menciptakan berbagai kebingungan, tetapi Allah kita, Allah yang membawa damai, Allah yang membawa sejahtera, Allah yang membawa kepastian bagi kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Di dalam program kayak ini, kita memang sedang membahas tentang salah satu cara Allah berbicara, yaitu melalui penglihatan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bukan hanya nabi yang bisa mendapatkan penglihatan, tetapi orang percaya juga dapat melihat penglihatan. Sebagai contoh, melalui mimpi kita bisa mendapat penglihatan kok Tuhan nyatakan sesuatu, atau juga melalui doa. Kita lagi berdoa, tiba-tiba di depan kita kayak sebuah film yang diputar, sebuah penglihatan. Atau mungkin kita sedang menatap seseorang, tiba-tiba ada sesuatu di
pikiran kita, penglihatan yang jelas gitu tentang orang ini. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada banyak cara Tuhan bisa menyatakan dengan penglihatan, tapi tujuannya tetap sama, menjelaskan sesuatu, menentukan buat kita langkah-langkah yang harus kita ambil, dan memberi tuntunan buat kita supaya jalan kita senantiasa berkenan kepadanya. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam program ini, dalam pembahasan kita tentang penglihatan, kita mau sama-sama lihat dari Sakaria pasal 1. Sakaria pasal 1, saya beri kesempatan untuk ambil Alkitab saudara, sehingga kita sama-sama boleh diberkati dan melihat dan mempelajarinya dalam firman Tuhan. Sakaria pasal 1 ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-9. Sakaria 1 ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan di bawah judul penglihatan pertama, para penunggang kuda. Nah, ini salah satu perbedaan Sakaria dari juga nabi-nabi yang lain. Meskipun nabi-nabi yang lain juga mendapat penglihatan, tetapi Sakaria spesifik sekali dalam penglihatan-penglihatannya. Bahkan banyak nubuat-nubuat, banyak berita-berita, banyak pesan-pesan yang disampaikan berhubungan sekali dengan penglihatan-penglihatannya. Ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Pada hari yang ke-24 dari bulan yang ke-11, itulah bulan Shebat, pada tahun yang kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Sakaria bin Berekhia bin Ido. Bunyinya, tadi malam aku mendapat suatu penglihatan. Tampak seorang yang menunggang kuda merah. Dia sedang berdiri di antara pohon-pohon murat yang di dalam jurang, dan di belakangnya ada kuda-kuda yang merah jambu dan yang putih. Maka aku bertanya, apakah arti semuanya ini ya Tuanku? Lalu malaikat yang berbicara dengan aku itu menjawab, aku ini akan memperlihatkan kepadamu apa arti semuanya ini. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi penglihatan ini harus jelas. Dia melihat apa yang dia harus lihat. Dan kadang-kala meskipun jelas, tetapi ada makna yang terselubung. Tetapi ketika dia berdoa minta penjelasan yang jelas, Alkitab berkata apa? Aku ini akan memperlihatkan kepadamu apa arti semuanya ini. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukan sekedar penafsiran yang sembarangan. Ada banyak orang sekarang sedang melihat yang aneh-aneh. Oh, di atas kepala kamu ada ular, saya lihat. Oh, saya lihat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, penglihatan itu gak mendatangkan kekacauan, tapi justru mendatangkan jalan keluar, mendatangkan damai sejahtera, dan mendatangkan tuntunan Allah. Nah, pertanyaannya, mengapa Tuhan harus berbicara, khususnya juga melalui penglihatan-penglihatan? Yang pertama, Tuhan berbicara ini supaya apa? Karena dia tidak ingin kita tersesat. Alkitab bilang lawan musuh iblis sama seperti singa yang berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Salah satu strategi iblis adalah dia mau kita tersesat. Di tengah-tengah kita mau mencari Tuhan, tidak sedikit orang yang tujuannya sebetulnya baik, mau menjadi orang yang rohani, tetapi apa yang terjadi? Setan mulai tuntun dia untuk apa? Naik ke gunung, bertapa, untuk mendengar suara. Suara apa yang dia dengar? Kemudian bukan suara Tuhan yang dia dengar, suara setan. Ada banyak orang yang akhirnya kemudian menganjurkan, kalau kamu mau lebih rohani, maka kamu harus tidur di kuburan, ya kan? Nanti kamu jadi orang-orang yang meninggalkan sifat-sifat duniawi. Nanti kamu tinggal di kuburan, lalu kamu nanti dengar suara Tuhan, karena Tuhan dekat dengan orang-orang mati. Loh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan ada bersama dengan orang-orang mati. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan bersama dengan orang yang hidup. Dan di antara orang yang mati dan hidup terdapat jurang yang besar. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tidak boleh berhubungan dengan orang-orang mati. Tapi ada banyak orang merasa bahwa dengan dia berhubungan dengan orang-orang mati, bukankah orang-orang mati ini sudah berdekat dengan Tuhan, berarti dia cukup berhubungan sama orang-orang mati ini. Ini pemikiran yang sesat, ini pemikiran yang keliru, saudara-saudara. Makanya ada banyak orang kalau tahun baru senangnya ke kuburan, saudara-saudara. Banyak orang di hari-hari tertentu senangnya pergi ke kuburan. Di saat yang mati itu ulang tahun, dia datang ke kuburan, dia ngomong di situ. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, banyak orang tersesat dengan banyak cara. Tetapi Tuhan menuntun kita dengan penglihatan-penglihatan, dengan suaranya apa? Supaya kita jalan di jalan yang
yang benar, sehingga kita nggak mudah disesatkan, supaya jalan kita berkenan senantiasa pada Tuhan. Yang kedua, mengapa Tuhan harus bicara, khususnya juga melalui penglihatan-penglihatan? Karena Dia ingin kita mencapai yang terbaik. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada banyak orang kemudian rindu untuk mendapat yang terbaik, tetapi langkah yang diambil, keputusan yang diambil kemudian keliru, sehingga apa yang terjadi? Banyak orang gagal sebetulnya bukan karena bodoh, tapi karena dia mengambil keputusan yang keliru. Kenapa? Karena dia nggak turut tuntunan Tuhan, sehingga seharusnya dia mencapai yang terbaik, tapi justru seringkali jatuh bangun dalam hidupnya. Tapi Tuhan menuntun kita, baik melalui mimpi, melalui penglihatan, lewat suara hati kita. Tujuannya sederhana, untuk apa? Agar kita selalu mencapai yang terbaik. Yang ketiga, saya pelajari mengapa Tuhan tetap harus berbicara, dan khususnya juga melalui penglihatan-penglihatan, karena Dia ingin kita melangkah dalam kepastian untuk menggapai hari esok kita. Dia mau kita melangkah dalam kepastian untuk menggapai hari esok kita. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mau jujur, tidak ada orang yang tahu tentang hari esok kita. Masing-masing kita punya pertanyaan bagaimana hari esok kita. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita yang ada dalam Kristus, kita punya kepastian. Kenapa? Hal-hal yang belum kita ketahui, Tuhan akan menyatakannya kepada kita. Hal-hal yang kita belum mengerti, Tuhan yang akan menuntun kita. Ada banyak orang bingung, aduh pendeta gimana ya supaya suami saya bertobat ya? Aduh pendeta gimana ya supaya saya bisa ngatasin gitu persoalan ini? Aduh pendeta gimana ya saya supaya bisa ngadepin orang yang berbuat begini terhadap saya gitu ya kan? Tapi dengan kita doa minta tuntunan Tuhan, Tuhan nyatakan melalui penglihatan, melalui visionnya, melalui suaranya yang luar biasa itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita dapat melangkah dalam kepastian untuk menggapai hari esok kita. Dan yang keempat, yang terakhir, mengapa Tuhan harus bicara? Khususnya juga melalui penglihatan. Karena Dia ingin kita tetap berjalan dalam rencana-rencananya yang dahsyat bagi kita tiap-tiap hari. Bukan hanya setahun sekali, tetapi tiap hari. Tuhan mau kita berjalan dalam rencananya. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, rencana Tuhan pasti akan membawa kita naik dan tidak turun. Rencana Tuhan pasti membawa kita menuju surga dan bukan neraka. Rencana Tuhan pasti untuk membawa kita berjalan dengan penuh mujizat dan kemenangan, bukan penderitaan dan air mata. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap saudara yang sakit, siap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa untuk setiap pendengar sekalian yang berbeban berat, mereka yang sedang dalam pergumulan, mereka yang sedang butuh jamahan Tuhan, mereka yang tertangan kanannya di dada, karena apapun yang mereka harapkan, Bapa, hamba doa di dalam nama Yesus Tuhan jamah, khususnya mereka yang mungkin sedang bingung karena harus mengambil keputusan, karena harus mengambil sebuah langkah, sebuah jalan yang mereka belum mengerti. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan tuntun, sehingga suara Tuhan jelas, baik lewat mimpi, baik lewat vision, baik lewat penglihatan, baik lewat suara hati nurani mereka, lewat firman, apapun yang Tuhan kehendaki, Bapak bicara sehingga kami dituntun senantiasa dalam kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.